Saya Agustina, NIM C102318, kelas 1A, program studi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Bangmada Slawi. Baik, di sini saya akan menampilkan video pendidikan kesehatan terkait materi upaya pencegahan hipertensi dengan media poster. Kepada Ibu E yang mengalami tekanan darah tinggi. Permisi, Sus. Oh ya, silakan Ibu masuk duduk. Sus, Kenapa Ibu? Kok kelihatannya sangat gelisah sekali? saya merasa pusing dan sering mengalami stres. Oh baik, saya akan periksa terlebih dahulu ya Bu. Baik, Sus. Sebelumnya izin bertanya, dengan Ibu siapa? Saya Ibu Eca, Umurnya berapa? 26 tahun. Baik Ibu, perkenalkan saya Rizka Aulia yang sedang praktik di Poliklinik Pratama ini ya Bu. Dan sebaiknya saya akan periksa Ibu terlebih dahulu ya Bu. Baik, Sus. Maaf ya Bu, izin. Ibu, dari hasil tensi Ibu itu 140/90. Jadi pantas saja kalau akhir-akhir ini Ibu rasaannya sangat tidak enak, kayak agak sedikit stres, terus sering merasakan pusing ya Bu. Jadi Ibu itu sepertinya mengalami hipertensi. Hipertensi? Apa itu, Sus? Ya, hipertensi itu sama saja halnya dengan darah tinggi Ibu. Lalu, bagaimana cara pencegahannya, Sus? Baik, di sini saya akan memberikan penyuluhan dan pendidikan kesehatan terkait pencegahan hipertensi. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Ya, nanti waktunya kurang lebih sekitar 15 menit, Ibu. Baik, Sus. Baik, Ibu, saya langsung saja ya, Bu, terkait penyuluhannya atau pendidikan kesehatan terkait pencegahan hipertensi ya, Bu. Nah, di sini kan ada sebuah poster yang tentang hal pencegahan hipertensi. Di sini ada pengertian, penyebab, tanda gejala, dan pencegahan. Saya akan menjelaskan sedikit terkait pengertiannya, Bu. Jadi, pengertian hipertensi adalah peningkatan tekanan darah tinggi yang sistoliknya lebih dari 140 seperti yang Ibu alami sekarang. Dan tekanan darah diastoliknya yaitu 90 pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu kurang lebih 5 menit dalam keadaan cukup istirahat dan tenang. Jadi kan Ibu darahnya 150/90 ya Bu, itu Ibu masuk ke kategori dalam darah tinggi ya Bu atau hipertensi. Kalau dalam keadaan normal itu 120/80 Ibu. Nah, penyebabnya juga dibagi menjadi dua, yaitu hipertensi primer atau esensial dan juga hipertensi sekunder. Dalam hipertensi primer itu biasanya mengalami pada faktor keturunan atau hipertensi sekunder itu biasanya sering terjadi pada dalam gangguan gagal ginjal atau jantung koroner Ibu. Nah, di sini ada sebuah faktor risiko yang mempengaruhi hipertensi, antara lain keturunan. Mohon maaf Ibu, izin bertanya, apakah di dalam keluarga Ibu mempunyai keturunan hipertensi? Tidak, Sus. Oh baik, kalau tidak ada. Nah, yang kedua ada konsumsi garam berlebih. Jadi Ibu kan saat ini sedang mengalami hipertensi. Sebaiknya Ibu kurangi konsumsi garam berlebih ya Bu. Kurangi makanan yang asin-asin nih Bu. Lalu kegemukan. Jadi Ibu harus rajin berolahraga untuk menyehatkan terjadinya kegemukan ya Bu. Dan cara mengatur makanan yang diet dengan tepat. Lalu hindari dari stres. Jadi Ibu itu jangan terlalu banyak pikiran yang perlu dibawa terus menerus, nantinya akan mengakibatkan stres. Dan selanjutnya ada merokok. Jadi Ibu tidak merokok kan? Itu, Sus. Baik, kalau tidak merokok Ibu
saya minta tolong ibu itu harus menghindari orang yang sedang merokok ya Bu, karena itu bisa mengakibatkan terjadinya penyebab dari hipertensi Bu. Nah, dan juga ada mengonsumsi alkohol. Ibu tidak minum alkohol kan? Tidak sus. Nah, minta tolong ya Bu, jangan konsumsi alkohol. Lalu ibu harus rajin berolahraga, karena untuk menyehatkan kebugaran jasmani dan rohani ibu ya Bu, untuk mencegah terjadinya kegemukan, untuk mengatur diet itu dengan cara olahraga ya Bu. Nah, tanda dan gejalanya yaitu yang sering terjadi, emang tanda gejala yang umum ditimbulkan hipertensi itu setiap orang bervariasi, jadi tergantung pada tingginya tekanan darah. Nah, tanda gejala hipertensi itu seperti sakit kepala seperti ibu yang alami, lalu ada mimisan, jantung berdebar-debar, sering buang air kecil, sulit bernafas, mudah lelah, wajah memerah, telinga berbening, vertigo, dan pandangan kabur. Begitu Ibu. Dan pencegahannya di sini juga ada cerdik. Ibu itu harus ingat kata cerdik itu Ibu. Cerdik itu ada cek kesehatan secara teratur, hindari asap rokok, ketika Ibu harus menghindari orang yang merokok. Lalu yang R, rajin aktivitas atau berolahraga. D, diet seimbang. Diet seimbang itu maksudnya Ibu kayak harus bisa menjaga pola makan ibu dan apa saja makanan yang perlu dihindari dan apa saja makanan yang harus dianjurkan. Terus ada istirahat yang cukup dan kelola stres. Jangan kebanyakan pikiran, nanti akan mengakibatkan timbulnya stres ibu. Kurang lebih seperti itu. Apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Saya izin bertanya sus, untuk yang tadi kan pencegahan hipertensi itu ada yang namanya istilahnya makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Untuk makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan itu apa saja ya sus? Baik, untuk makanan yang perlu dianjurkan ya ibu itu harus mengonsumsi makanan buah dan sayuran, karena kayak seperti masa sempurna diseimbangkan. Tapi di dalam buah-buahan itu buah apa saja kecuali buah durian, karena buah durian itu yang akan mengakibatkan terjadinya tekanan darah menaik ibu. Lalu kayak minuman itu ibu hindari alkoholnya ya Bu. Terus ada ibu harus mengonsumsi yogurt karena itu bagus untuk meningkatkan menurunnya darah tinggi ibu. Lalu kayak ibu itu harus makan oatmeal dan konsumsi ikan ya Bu, harus sering-sering makan ikan. Dan makanan yang perlu dihindari yaitu makanan yang makanan cepat saji, karena itu mengandung banyaknya lemak, mengandung banyaknya garam, itu yang akan mengakibatkan darahnya naik ibu. Lalu ada makanan yang berlemak, makanan yang mengandung alkohol, contoh jus penurunan hipertensi itu seperti ibu itu bisa mengonsumsi jus seperti apel dengan seledri di jus blender, atau tidak ibu dengan memblenderkan belimbing dengan timun dibikin jus ibu, itu bisa menurunkan darahnya tinggi ibu. Iya seperti itu. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan semua dari pengertian penyebab, tanda dan gejala pencegahan ya Bu. Nah, saya akan memberikan sedikit evaluasi ya Bu. Ingat ibu, ingat kalau kata pencegahan hipertensi itu harus ada kata cerdik, cek kesehatan secara teratur. Jadi kalau ibu sedang merasakan tidak enak sedikit, ibu harus mengecek kesehatan ibu ke fasilitas terdekat. Lalu hindari asap rokok, hindari orang yang merokok, rajin aktivitas atau berolahraga, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres gitu. Nah, dari hasil semua ini apa yang bisa ibu simpulkan? Baik, untuk tadi kan suster sudah menjelaskan bahwasanya ada juga pencegahan hipertensi ya. Iya. Hipertensi itu dapat dicegah dengan cara cek kesehatan secara teratur, hindari dengan asap rokok, rajin aktivitas, diet seimbang, terus istirahat yang cukup, serta kelola stres. Betul Pak? Iya, betul, sangat betul sekali. Dan nanti tolong dijaga pola makan ibu ya Bu. Terus tolong dihindari yang namanya lemak, apa sih kok garam berlebih, tolong dihindarkan dari itu semua ya Bu. Nah, sekurang lebihnya seperti itu ya Bu. Semoga apa yang tadi saya jelaskan di sini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ibu dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, itulah hasil video dari saya. Semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lay it down.